nasional dan kualitas masyarakat Indonesia. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah. Lalu pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun budaya nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Pluralitas masyarakat Indonesia. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk di sini merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri, dalam mana masing-masing subsistem tersebut terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Mardiana. Tim 50 akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis nasional Indonesia. Integrasi nasional Indonesia. Secara historis, sumber integrasi nasional menurut sejarahnya terbentuk sebelum Indonesia merdeka. Dijelaskan bahwa terdapat 3 metode dalam perkembangan integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu metode integrasi imperial Majapahit, yang kedua yaitu metode integrasi kolonial, dan yang ketiga yaitu metode integrasi nasional Indonesia. Yang kedua yaitu sumber sosiologis integrasi nasional. Secara sosiologis, integrasi nasional berkembang dengan adanya proklamasi yang mengubah bangsa Indonesia yang dulunya terjajah menjadi negara yang merdeka. Dengan adanya proklamasi ini mampu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu sumber politis integrasi nasional. Secara politis, integrasi nasional terbentuk karena adanya hasrat untuk bersatu sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia yang terrealisasi melalui konvensi nasional yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini terbentuklah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua, yang menjadi sumber integrasi nasional Indonesia sampai saat ini. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Viviana. Baik, perkenalkan, nama saya Viviana Salsabila Putri, NIM 212010-2017. Di sini tantangan dan dinamika integrasi nasional Indonesia saat ini adalah kurangnya kesadaran penghargaan terhadap tingkah laku masyarakat Indonesia, adanya kurangnya toleransi, kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, ketimpangan sosial, dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional jelas merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa Indonesia, khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, bertujuan sebagai propaganda Indonesia untuk memisahkan diri dari NKRI atau marak dilakukan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Karina. Saya Karina Wadamatianda dengan NIM 52 akan menjelaskan tentang strategi integrasi nasional. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama negara yang berkembang. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Strategi asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya.
Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur baik budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Kedua, strategi akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga mengumpulkan kebudayaan yang baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional negara, memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, dan budaya daerah lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Purwaningrum. Perkenalkan, nama saya Purwaningrum Rahmatika Raya Santoso dengan NIM 28. Saya akan mempresentasikan pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Howard Judkins pada tahun 1996, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Pada tahun 1971, Myron Weiner tentang integrasi memberikan 5 definisi mengenai integrasi. Yang pertama, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Yang kedua, integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antar pemerintah dengan pemerintah. Yang keempat, integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara status sosial. Yang terakhir, integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi pencapaian tujuan bersama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indri. Perkenalkan, nama saya Indri Kurniasari dengan NIM 2120102041. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus atau konflik sosial yang ada di Indonesia. Contohnya adalah pada tahun 2001 ada konflik sosial yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu konflik Sampit, di mana suku Dayak di Kalimantan tidak bisa menerima kehadiran suku Madura di Kalimantan, yang mengakibatkan terbantai suku Madura. Kemudian konflik ini berhasil diselesaikan pada tanggal 28 Februari saat pihak kepolisian melepaskan tahanan suku Dayak dan masa suku Dayak di jalanan berhasil dibubarkan. Kasus Sampit hanyalah salah satu contoh sosial yang berskala besar. Jika dilihat dari sejarah kita, banyak perang yang terjadi juga karena kedua pihak tidak bisa menerima satu sama lain. Untuk itulah kita harus dapat menanamkan kesadaran di dalam diri kita untuk menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita mencoba memahami satu sama lain, pasti kita dapat meningkatkan toleransi kita terhadap perbedaan orang lain. Terima kasih. Baik, untuk Teresa selaku moderator, silakan untuk melanjutkan pada sesi pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama, untuk Amalia, boleh dijelaskan apa yang dimaksud ikatan yang bersifat primordial? Baik, saya akan menjelaskan ikatan primordial. Ikatan primordial itu yang dimana di dalam sebuah kelompok masyarakat, di mana ikatan tersebut memiliki sifat keaslian
misalnya kekerabatan, kesukuan, kelompok, dan agama. Sifat tersebut adalah sifat yang lahir dan tumbuh di bawah sifat lahir. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya untuk Mbak Fitri, pertanyaannya adalah apa yang menjadi kekuatan pembentuk pandangan hidup dalam argumen tentang dinamika Pancasila? Jadi saya akan menjawab yang menjadi kekuatan untuk membentuk pandangan hidup di dalam argumen tentang dinamika Pancasila adalah adat istiadat dan agama. Jadi dua Iya. Oke, untuk soal selanjutnya, untuk Mbak Karina, boleh disebutkan nggak contoh dari pluralisme? Contoh pluralisme ini ada tiga, yaitu pluralisme agama, pluralisme budaya, dan pluralisme suku bangsa. Sudah dijelaskan ya, ada tiga bentuk atau contoh dari pluralisme. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan untuk Mbak Raya. Mulai dulu. Seandainya di Indonesia tidak ada integrasi nasional, apa yang akan terjadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Desa. Seandainya Indonesia tidak terjadi integrasi nasional, maka akan terjadi disintegrasi, yaitu pemecahan, dan negara itu mudah goyah karena perwujudan kesatuannya tidak ulang. Ya, selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Indri. Tadi kan dijelaskan mengenai, tadi kan Mbak Indri sudah menjelaskan mengenai toleransi ya. Boleh dijelasin nggak kenapa toleransi itu penting dalam integrasi nasional Indonesia? Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Toleransi itu sangat penting untuk kita tanamkan pada diri kita sendiri agar kita bisa sadar bahwa kita harus saling menghargai suatu perbedaan di Indonesia karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jika tidak adanya toleransi, kita tidak akan bisa menerima perbedaan satu sama lain seperti contoh kasus yang saya jelaskan tadi. Siap. Baik, di sini Untuk pertanyaan untuk saya akan disampaikan oleh Amalia. baik di sini saya akan memberi pertanyaan kepada moderator. Jelaskan 3 metode yang ada pada sumber historis integrasi nasional yang Mbak Desa sampaikan tadi. Baiklah, untuk tadi kan saya sudah menyampaikan ada 3 sumber historis metode dalam integrasi di dalam sumber historis. Yang pertama yaitu metode integrasi imperial Majapahit. Metode ini terjadi sebelum Indonesia terjajah dan atau juga sebelum Indonesia merdeka, itu jauh lama sebelum Indonesia merdeka. Yang kedua yaitu metode integrasi kolonial. Metode untuk integrasi kolonial ini terjadi saat Indonesia dijajah. Yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia, yaitu model integrasi yang terbentuk setelah Indonesia merdeka sampai saat ini. Baik, terima kasih. Ini tadi adalah hasil diskusi kami dengan materi integrasi nasional. Di sini saya sangat berterima kasih yang sudah mendengarkan presentasi diskusi kami. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.